Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mempersembahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah, oh Tuhan, berita mengenai kehendak Allah ini sungguh boleh menjadi satu, Tuhan, menjadi satu penghidupan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, karena kami tahu bahwa pembicaraan-Mu adalah pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Baik, saudari ada satu kesempatan yang begitu baik. Saudari, kalau hari ini kita boleh mendengarkan sekali lagi berita mengenai kehendak Allah, saudari. Saudari, berita ini adalah satu perkataan Tuhan bagi gereja-gerejanya di dalam pemulihan Tuhan. Saudari, ini sangat luar biasa. Hari ini kita bisa melihat kehendak Allah. Saudari, kehendak Allah ini bukanlah satu kehendak Allah yang kecil, saudari. Tetapi ini adalah satu kehendak Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu tinggi. Saudari, biarlah perbauran ini tidak membuat kita melewatkan berita yang begitu luar biasa. Saudari, biarlah saudari di dalam sidang perbauran ini, saudari, kehendak Allah, saudari boleh kita kenal. Saudari, kita bukan hanya menjadi satu orang yang mengenal kehendak Allah. Saudari, kita juga bukan hanya menjadi satu orang yang melaksanakan kehendak Allah. Saudari, tetapi kita boleh menjadi satu orang yang menjamah kehendak Allah. Kita boleh menjadi satu orang, saudari, bahwa kehendak Allah itu menjadi kehidupan kita. Saudari, puji Tuhan. Karena itu, saudari, dalam berita yang ketiga adalah satu berita yang begitu pentingnya bagi kita. Saudari, hari ini kita tidak boleh kekurangan doa. Kita berpikir, saudari, kita tentu adalah seorang yang sering berdoa, saudari ya. Saudari, kita sering berdoa di mana saya harus tinggal, di mana saya harus bekerja, saudari, pasangan seperti apa yang harus saya dapatkan, saudari. Tetapi tidak ada satu doa, saudari, yang begitu berharga. Satu doa yang perlu satu kehidupan doa, satu doa yang perlu begitu banyaknya, saudari, yang harus kita doakan, saudari, melebihi daripada apa, saudari, doa supaya kehendak Allah boleh dirampungkan di atas bumi. Saudari, ketika kita menjadi satu orang yang berdoa demikian, saudari, kita bukan hanya menjadi satu orang yang bersatu dengan Tuhan, kita bukan hanya menjadi satu orang yang, saudari, membuat Allah bisa merampungkan kehendaknya. Tetapi, saudari, kita akan menjadi satu orang, saudari, yang menempuh satu kehidupan, saudari, yang menurut hati Allah dan menurut kehendak Allah. Saudari, haleluya. Hari ini dalam pemulihan Tuhan, kita tidak boleh kekurangan doa-doa ini. Saudari, doa ini membuat kita menyentuh kehendak Allah. Doa ini membuat kita menjadi satu orang yang menempuh satu kehidupan menurut kehendak Allah dan menurut hasrat hati Allah. Puji Tuhan. Nah, saudari, berkenaan dengan kehendak Allah, saudari, di dalam perjanjian lama, saudari, digambarkan satu persona, yaitu adalah Daud, saudari ya. Nah, saudari, berita kali ini, berita yang keempat ini, saudari, adalah sangat berkaitan dengan kehidupan Daud. Apa yang Daud lakukan? Saudari, mari kita baca judulnya sama-sama, saudari, terlebih dahulu. Menempuh kehidupan menurut hati dan kehendak Allah. Saudari, berita ini didasarkan dari Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat yang ke-22. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapatkan Daud anak Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Saudari, ini adalah satu penghidupan dari Daud. Saudari, Daud adalah seseorang yang berkenan di hadapan Allah dan yang melakukan kehendak Allah. Saudari, kalau hari ini kita mau menempuh satu penghidupan sebagai orang Kristen, saudari, maka referensi kita, saudari, adalah di dalam perkataan ini. Saudari, kita harus menempuh kehidupan yang berkenan
di dalam hati Allah dan yang melakukan kehendak Allah. Saudari, ada 3 hal di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12, ayat 22 dan 26, saudari. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Saudari, di sini dikatakan bahwa dia adalah orang yang menurut hati Allah. Dia adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan dia adalah orang yang melayani generasinya oleh keputusan Allah. Saudari, di Romawi 1 juga diteruskan, di situ dikatakan adalah dalam hati Daudlah terdapat keinginan untuk membangun rumah bagi nama Yehova Allah Israel. Saudari, ada satu kata yang sangat penting di sini. Saudari, di sini dikatakan adalah bahwa di dalam hati Daudlah terdapat keinginan untuk membangun rumah Allah. Saudari, mulanya hasrat hati ini ada di dalam hasrat hati Allah. Saudari, tetapi saudari di outline ini dikatakan, saudari, dan di dalam firman dikatakan, saudari, ini bukan hanya di dalam hati Allah, saudari, tetapi ini juga ada di dalam hati Daud. Saudari, semoga hari ini kita boleh menjadi satu orang, saudari, bahwa kita tahu Daud adalah perlambang di dalam perjanjian baru, saudari, perjanjian lama, saudari, dan kita hari ini adalah, saudari, menjadi Daud hari ini. Saudari, kita perlu hasrat hati Allah menjadi hasrat hati kita. Saudari, bagaimana hal ini bisa terjadi, saudari? Mulanya itu ada di dalam hati Allah, tetapi kini ada di dalam hati kita. Saudara-saudari, tidak lain, saudari, ini adalah karena doa-doa kita. Kita menjadi satu orang, saudari, yang bekerja sama dengan Allah. Kerjasama tertinggi kita dengan Allah, saudari, adalah melalui kita menjadi satu orang yang berdoa. Saudari, doa ini akan mengubah hati kita. Hati kita dipenuhi dengan hal-hal selain Allah. Hati kita mungkin dahulu dipenuhi oleh hal-hal, saudari, di luar kehendak Allah. Tetapi kini, hati kita menjadi duplikasi dari hati Allah. Puji Tuhan, saudari. Semoga, saudari, ini akan mengubah penghidupan kita jadi satu penghidupan yang berkenan di hadapan Allah, saudari, dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, di dalam Alkitab dikatakan bahwa, saudari, Allah mempersiapkan Daud. Saudari, Daud mempunyai satu hati yang demikian, saudari, karena Allah telah mempersiapkan dia. Saudari, hari ini kita juga harus penuh dengan iman, saudari, bahwa Allah telah mempersiapkan kita. Untuk apa, saudari? Menjadi Daud hari ini. Saudari, hari ini, saudari, kita boleh berbaur. Saudari, kita boleh mengikuti perbauran. Saudari, itu bukan tanpa sebab, saudari. Saudari, Allah telah mempersiapkan kita. Berita-berita yang telah kita dengar, saudari, mempersiapkan kita. Saudari, agar kita bisa menjadi satu orang yang di muka bumi, bisa menempuh penghidupan yang sesuai dengan hasrat hati Allah dan kehendak Allah. Saudari, tetapi hari ini, meskipun Allah sudah mempersiapkan kita, saudari, kita perlu menjadi satu orang, saudari, yang perlu bekerja sama dengan Dia. Saudari, kita perlu memalingkan hati kita kepada Tuhan. Saudari, kita perlu menjadi satu orang, saudari, yang mempunyai hati yang adalah duplikat dari hati Tuhan. Menjadi satu orang, saudari, mempunyai hati, saudari, yang diperkenan oleh Tuhan. Saudari, moga hati kita menjadi hati yang demikian. Saudari, kemudian di Romawi 1 dilanjutkan, saudari, hari ini, saudari, hari ini, di dalam perbauran ini, saudari, di dalam hari-hari selanjutnya, saudari, semasa kita hidup, saudari, di sini dikatakan bahwa Allah memberkati kita di dalam segala hal bagi perampungan ekonominya untuk membangun tubuh Kristus. Saudari, di tengah situasi pandemi yang demikian, saudari, di tengah situasi yang membingungkan, saudari, kita tidak tahu ke depannya gimana, pekerjaan kita bagaimana,
penghidupan kita bagaimana karena virus corona ini. Saudari, sekolah saya bagaimana. Saudari, tetapi ada satu hal yang harus kita lihat, saudari, bahwa Allah hari ini memberkati kita. Saudari, Allah memberkati kita bagi perampungan kehendak-Nya. Begitu kita, saudari, esa dengan dia di dalam doa, saudari, Allah akan memberkati kita. Meskipun dalam situasi pandemi yang begitu hebat ini, saudari, kita lihat bahwa Allah begitu memberkati gereja-gerejanya. Saudari, melalui banyak pergaulan, melalui banyak firman-Nya diberitakan melalui online. Saudari, begitu banyak jiwa-jiwa, saudari, yang lapar dan haus akan kebenaran, saudari, ditambahkan di dalam gereja. Saudari, ini adalah berkat Tuhan. Saudari, kita harus percaya bahwa di tengah situasi yang demikian, saudari, kalau hari ini kita bekerja sama dengan Tuhan, saudari, bahkan dengan kerjasama yang tertinggi di dalam doa-doanya, saudari, Tuhan akan memberkati kita. Saudari, Tuhan akan memberkati penghidupan kita. Tuhan akan memberkati gerejanya. Tuhan akan memberkati dengan orang-orang baru, saudari, di dalam penghidupan gereja. Saudari, semoga hari ini kita menjadi Daud hari ini. Saudari, Daud punya aspirasi yang begitu tinggi, saudari. Saudari, dia ingin membangun rumah Allah. Saudari, ketika Daud menjamah kata rumah Allah ini, saudari, hatinya begitu gembira. Saudari, hatinya dipenuhi dengan sukacita yang begitu besar. Saudari, semoga hari ini ketika kita melihat kehendak Allah, saudari, kita boleh seperti Daud, saudari, menjadi satu orang yang begitu sukacita, begitu menyambut kehendak Allah ini. Saudari, Daud, saudari, ketika dia ingin memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, saudari, dia menari begitu luar biasanya, saudari. Bahkan kita melihat juga Paulus menjadi satu orang yang berada di luar dirinya. Saudari, dia dipenuhi dengan sukacita yang begitu hebatnya, saudari. Kehendak Allah begitu menjenuhi dirinya. Saudari, semoga hari ini ketika kita melihat kehendak Allah, saudari, kita mengenal kehendak Allah, menjamah kehendak Allah, saudara-saudari, hati kita penuh dengan sukacita yang meluap. Saudari, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku akan ingin menjadi satu orang seperti Daud, yang membangun tubuhmu, yang merampungkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah aku menjadi satu orang yang demikian. Saudari, ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Baik, saudari, kita masuk kepada Romawi yang kedua. Jadi melalui berita ini, saudari, kita akan melihat 4 hal, saudari, ya. Saudari, yang pertama kita melihat Daud. Saudari, kita melihat satu gambaran seseorang yang berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu adalah Daud. Dan hari ini kita boleh menjadi Daud hari ini. Saudari, yang kedua, saudari, kita akan melihat kehidupan apa yang harus hari ini kita tampilkan agar kita menjadi satu orang yang menurut kehendak Allah dan menurut perkenan hati Allah. Saudari, ini harus menjadi kehidupan kita. Dan kehidupan ini sebenarnya adalah 3 aspek yang diwahyukan oleh Allah mengenai kehendak Allah yang begitu agung, yang begitu besar. Saudari, adalah bagian yang pertama dari kehendak Allah. Saudari, adalah diambil dari kitab Efesus. Saudari, mari kita baca Romawi yang kedua sama-sama di outline kita. Kehendak Allah yang besar dalam ekonomi perjanjian barunya, perkenannya, keputusan kehendaknya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan satu tubuh bagi perbesaran dan ekspresi Kristus, perwujudan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Saudari, di bagian yang pertama kita akan melihat kehendak Allah. Yang pertama adalah Allah ingin mendapatkan tubuh Kristus. Saudari, bagaimana hari ini Allah bisa mendapatkan tubuh Kristus? Saudari, ini sangat berhubungan dengan kehendak Allah yang kedua yang diwahyukan di dalam kitab Ibrani. Di sini dikatakan adalah bahwa
Kristus adalah sebagai pengganti dari kurban dan persembahan di dalam perjanjian lama. Agar apa, saudari? Agar kita bisa menikmati Kristus sebagai segala sesuatu kita. Saudari, jadi tubuh Kristus dihasilkan, saudari, bukan oleh filosofi, bukan oleh moral, bukan oleh etika, saudari, tapi sangat berhubungan Kristus sebagai kenikmatan kita, sebagai segala sesuatu kita. Saudari, ketika kita menjadi satu orang yang demikian, saudari, maka kita akan menjadi satu orang, saudari, yang masuk dalam satu kehidupan yang praktis di dalam kehidupan tubuh. Saudari, ini memampukan kita menjadi satu orang yang hidup, menempuh satu penghidupan gereja. Bahkan penghidupan gereja yang dihasilkan, saudari, ada satu kehidupan gereja yang vital. Satu kehidupan gereja, saudari, di mana berkat Allah banyak dicurahkan di sana. Satu penghidupan gereja, saudari, di mana kita boleh menjadi penghidupan gereja yang melaksanakan jalan yang ditetapkan Allah. Saudari, bukankah hari ini kita rindu menjadi satu gereja yang vital demikian? Saudari, karena itu berita ini biarlah menjadi satu penghidupan bagi kita. Baik, saudari, kita akan mulai bagian pertama, saudari, bahwa Daud damba menjadi satu orang yang membangun rumah Allah, saudari, yang di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa ini adalah membangun tubuh Kristus, dan tubuh ini adalah perbesaran dan ekspresi Kristus, yang adalah perwujudan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Saudari, maka di sini kita melihat ada dua perwujudan. Saudari, Kristus adalah perwujudan Allah. Dan Kristus yang telah melalui proses ini digarapkan ke dalam diri kita, saudari, agar hari ini kita boleh menjadi satu orang, saudari, ya kan, kita menjadi satu kelompok orang yang memperbesar dia dan mengekspresikan dia yang adalah perwujudan Kristus. Saudari, Allah telah banyak bekerja. Saudari, kita mempunyai 66 kitab, saudari. Di dalam 66 kitab ini diwahyukan dari kekekalan yang lampau sampai dengan kekekalan yang akan datang. Banyak hal yang ada di sana, saudari. Allah menciptakan, saudari, ya. Kemudian kita melihat Allah bekerja menyelamatkan, saudari. Tetapi di sini kita melihat, saudari, ada satu hal yang ultima yang Allah ingin rampungkan. Saudari, ini adalah satu hal yang miss di dalam kekristenan, saudari, dan ini mungkin adalah satu hal, saudari, yang kita mungkin kurang di dalam merealisasikannya di dalam pemulihan Tuhan. Saudari, hal wahyu terbesar, saudari, yang paling top, yang paling utama di dalam Alkitab, saudari, adalah tubuh Kristus. Semoga, saudari, ketika kita mendengar kata ini, kata yang paling utama di dalam Alkitab, saudari, maka kita harus melihat, harus menyimpan kata ini, saudari, ini adalah berkaitan dengan tubuh Kristus. Saudari, kehendak Allah berkaitan dengan tubuh Kristus. Saudari, semoga hari ini, saudari, kita menjadi satu orang yang memperhatikan hal demikian. Saudari, Allah bekerja dari yang lampau, saudari, ya, yang akan datang, Allah terus bekerja. Hari ini dia bekerja, besok dia bekerja. Tetapi apa yang pada akhirnya dihasilkan, saudari, yang pada akhirnya dihasilkan adalah tubuh Kristus. Saudari, karena itu, saudari, kita hari ini benar-benar menjamah sesuatu hal yang luar biasa. Saudari, semoga hari ini kita bisa melihat hal ini. Saudari, langit adalah untuk bumi, bumi adalah untuk manusia, tetapi manusia untuk apa, saudari? Saudari, Allah ingin mendapatkan manusia, agar manusia ini, saudari, boleh menjadi satu gereja yang menjadi perbesaran dan menjadi ekspresinya. Saudari, inilah hal yang ultima
yang Allah ingin kerjakan. Saudari, inilah kehendak agung Allah ingin memiliki satu gereja bagi manifestasi hikmatnya. Saudari, ini akan menjadi satu display bagi manusia. Ini akan menjadi satu display bagi musuh Allah. Bahwa di dalam gereja kita melihat hikmat Allah dinyatakan. Bagaimana orang dosa seperti kita, saudari, yang dulu adalah demikian, kita boleh menjadi perbesarannya. Kita boleh menjadi ekspresinya. Saudari, ketika musuh Allah melihat gereja, dia melihat hikmat Allah. Nah, saudari, hal ini diwahyukan dengan lengkap di dalam kitab Efesus. Saudari, saya kehabisan waktu untuk membahasnya. Saudari, mari kita mulai melihat hal ini, saudari. Nah, saudari, di bagian Romawi yang kedua, saudari, kita melihat bahwa bagaimana cara Allah untuk mendapatkan satu tubuh Kristus dan memelihara tubuh Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita perlu menjadi berbaur, saudari ya. Allah telah membaurkan tubuh. Saudari, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berbaur gereja-gereja di Regional 1. Berbaur, apa esens dari perbauran, saudari? Esens dari perbauran adalah, saudari, kita saudari melalui salib dan hidup sepenuhnya di dalam roh kita untuk menyalurkan Kristus. Saudari, meskipun hari ini kita berbaur secara daring, saudari, tetapi saudari, kita hari ini akan memasuki satu kebiasaan yang baru, satu budaya yang baru. Dan ini mungkin akan terjadi, saudari. Kita akan banyak melakukan perbauran melalui daring. Saudari, kita perlu banyak melakukan perbauran. Nah, di dalam perbauran seperti ini, saudari, kita perlu menjadi satu orang yang senantiasa melewati salib. Saudari, kita tahu bahwa perbauran melalui online akan banyak godaan di handphone kita, di gadget kita. Saudari, tetapi biarlah dalam perbauran ini agar Allah leluasa berbicara dan agar kita nanti, saudari, bisa saling membagikan nikmat, menyuplaikan Kristus. Saudari, agar kita sepenuhnya menjadi kepenuhan Kristus. Saudari, kita perlu melewati salib, saudari, dan kita perlu terus berada di dalam roh kita, terbuka kepada Tuhan, menyerap Dia dan menyalurkan Dia. Saudari, ini akan menjadi latihan kita, bukan hanya hari ini. Saudari, ke depan kita akan banyak perbauran yang demikian. Saudari, kita tidak boleh kehilangan esens dari perbauran hari ini adalah kita perlu menjadi satu orang yang melewati salib. Saudari, tidak hidup menurut alamiah kita, keinginan kita. Saudari, tapi kita menjadi satu orang yang hidup sepenuhnya di dalam roh kita. Nah, saudari, kemudian, saudari, bagaimana Allah bisa mendapatkan tubuh Kristus? Saudari, maka di bagian yang kedua, saudari, dalam kehendak Allah di kitab Ibrani, pasal 10, pasal 5, ayat 5 sampai dengan 10, saudara-saudari, kita sampai kepada bagian core atau bagian inti dari berita ini atau beban dari berita ini. Saudara-saudari, kita perlu ada di dalam tubuh. Saudari, kita perlu ada di dalam tubuh Kristus. Melalui perbauran, kita akan ada di dalam realitas tubuh Kristus. Saudara-saudari, hari ini tentu kita mengasihi gereja lokal, saudari ya. Tetapi gereja lokal itu adalah prosedur, bukanlah goal. Goalnya apa, saudari? Goalnya adalah tubuh Kristus. Saudara-saudari, kita perlu banyak berbaur demikian. Nah, saudari, ketika kita berada di dalam tubuh Kristus, saudari, di dalam tubuh Kristus, kita akan melihat, saudari, kita perlu menjadi satu orang yang menikmati Kristus, saudari, sebagai segala sesuatu kita. Saudari, bagaimana kita menikmatinya? Saudari, kita perlu menikmati, kita bisa mulai dari pagi hari, saudari ya. Pagi hari kita mulai bagaimana, saudari? Kita tidak mulai dengan apa rencana saya. Saudari, setiap orang punya rencana bagaimana melewati hari ini, saudari. Tetapi, saudari, ketika kita mulai pagi hari kita, saudari, kita mulai pagi hari ini dengan menikmati Kristus. Oh, saudari, sepanjang hari kita menikmati Kristus. Saudari, bahkan menutup hari kita pun, saudari, kita menutup hari dengan persembahan diri. Dengan satu doa,
agar esok kita bisa menikmati Kristus menjadi segala sesuatu kita lebih lagi. Saudari, nah saudari, ini semoga menjadi perhatian kita. Saudari, tubuh Kristus hanya terbentuk, saudari, dengan apa saudari? Dengan kita menikmati Dia sebagai segala sesuatu di dalam tubuh. Nah saudari, di Roma ketiga, di sini diperlihatkan, kehendak Allah adalah untuk memiliki Kristus sebagai pengganti semua kurban dan persembahan dalam perjanjian lama, sehingga kita bisa menikmati Dia sebagai di dalam segala sesuatu. Saudari, di Ibrani pasal 10 ayat 5, berkenaan ketika Tuhan datang ke bumi, saudari, di situ dikatakan bahwa kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan satu tubuh bagiku. Saudari, Allah telah menyediakan satu tubuh bagi Kristus. Agar apa, saudari? Agar melalui tubuh ini, Kristus bisa menjadi realitas, menjadi pengganti dari semua kurban dan persembahan di dalam perjanjian lama. Saudari, bagi orang Israel, kurban dan persembahan itu adalah satu hal yang begitu penting di dalam hidup mereka. Ada satu hal yang utama di dalam hidup mereka. Saudari, kita melihat begitu banyak persembahan. Saudari, ada begitu banyak kurban. Bahkan kita melihat ada 5 kurban yang utama, kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Dan kita melihat ada 3 tambahan, kurban timbangan, kurban tatangan, dan kurban cukup. Ada begitu banyak kurban bagi orang Israel. Saudara, itu adalah hal yang begitu penting. Saudara, tetapi hari ini, ketika Kristus sudah mendapatkan satu tubuh, mengenakan tubuh sehingga dia menjadi satu persembahan, satu kurban yang menggantikan yang ada di dalam perjanjian lama. Saudari, hari ini kita tidak mempunyai banyak kurban dan persembahan. Saudari, hari ini kita hanya mempunyai satu. Saudari, hari ini kita hanya mempunyai Kristus. Saudari, inilah kehendak Allah yang besar. Saudari, kalau kita melihat hari ini, tetangga kita bicara mengenai kurban, saudari ya. Tapi hari ini kita tidak punya kurban yang lain, saudari. Saudari, Kristus sudah menggantikan. Yang pertama sudah digantikan. Kristus menjadi yang kedua, agar dia bisa menyingkirkan yang pertama. Saudari, agar dengan tujuan apa, saudari? Kristus menjadi segala sesuatu kita. Kristus menjadi semua dan di dalam segala sesuatu kita. Oh, saudari, kita perlu menjadi satu orang yang hari demi hari menjadi satu orang yang menikmati Kristus yang demikian. Saudari, kalau kita melewati hari kita, saudari, dengan tidak menikmati Kristus, saudari, maka saudari kita akan menjadi mempunyai satu kehilangan yang besar. Semoga hari ini, saudari, hari demi hari kita menjadi satu orang yang menikmati Kristus. Saudari, kalau saya simpulkan mengenai Kristus menjadi kurban di dalam perjanjian lama, saudari, maka itu akan meliputi Kristus di dalam keinsaniannya, di dalam kebangkitannya, di dalam kenaikannya. Saudari, ketika kita menikmati Kristus, saudari, di dalam kurban-kurban ini, saudari, hari demi hari kita menikmati Dia sebagai kurban bakaran. Saudari, kita tahu bahwa kita tidak mutlak, tetapi kehidupan Kristus ada satu kehidupan yang di dalam perkenan Allah dan memuaskan hati Allah. Saudari, maka kita akan menjadi satu orang yang mutlak bagi ekonominya. Saudari, dan pada Kristus sebagai kurban-kurbannya demikian, saudari, pada akhirnya kita akan menikmati Kristus sebagai anggur kita, sebagai kurban curahan yang akan memuaskan hati Allah dan memuaskan hati manusia. Saudari, ini akan memampukan kita menjadi satu orang, saudari, yang bisa menempuh penghidupan tubuh. Saudari. Nah, saudari, di Romawi yang keempat, mari kita baca sama-sama. Kehendak Allah adalah untuk memiliki kaum beriman dalam Kristus untuk mempraktikkan kehidupan tubuh, yaitu memiliki kehidupan tubuh Kristus.
Saudari, adalah benar hari ini kita bisa menjadi satu orang yang menikmati Kristus di rumah kita secara pribadi. Saudari, tetapi saudari, hari ini kita perlu melihat kalau kita demikian, maka kita akan menjadi satu orang yang miskin. Kehidupan kita adalah kehidupan yang miskin. Saudari, apa yang menjadi hasrat hati Allah? Saudari, adalah satu kehidupan tubuh Kristus. Saudari, kita perlu menempuh kehidupan tubuh Kristus. Saudari, ketika kita demikian, kita akan menjadi satu orang yang diperkaya, dan tubuh Kristus akan menjadi satu kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Saudari, hari ini tidak ada tempat bagi kita untuk menjadi kaum beriman yang individualis. Saudari, no, tidak ada, saudari. Kita tidak akan masuk di dalam hasrat hati Allah. Saudara-saudari, kita harus terjun masuk di dalam kehidupan gereja, masuk di dalam penghidupan tubuh. Nah, saudari, bagaimana kita bisa masuk dalam penghidupan tubuh, saudari? Maka, saudari, ya kan, kita perlu mempersembahkan seluruh diri kita. Saudari, kita tidak hanya mengatakan hari ini dalam roh kita, saudari, kita mendamba untuk membangun kehidupan tubuh. Tetapi, saudari, tubuh kita tidak hadir di dalam kehidupan gereja. Tubuh kita tidak hadir di dalam penghidupan tubuh. Saudari, kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Bahkan tubuh kita ini dipakai untuk menjadi senjata kebenaran Allah. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita untuk merampungkan kehendak Allah. Saudari, yang kedua adalah, saudari, pikiran kita perlu diperbarui. Saudari, apakah yang baru? Yang baru adalah Kristus. Saudari, sehingga, saudari, kita melihat bahwa, saudari, seluruh diri kita, jiwa kita, saudari, akan dipenuhi oleh Kristus, ditransformasi. Ada satu metabolisme di dalam diri kita, saudari, sehingga, haleluya, saudari, hari ini kita bisa layak bagi pembangunan dan pelaksanaan kehidupan gereja. Kemudian yang ketiga, saudari, kita harus membara di dalam roh. Saudari, tubuh dipersembahkan, pikiran kita diperbarui melalui kita menikmati Kristus. Saudari, kita perlu roh kita juga membara di hadapan Tuhan. Saudari, tidakkah pagi ini, saudari, ketika kita mendengar, melihat kehendak Allah, saudari, hati kita bisa, saudari, roh kita bisa membara. Saudari, semoga, saudari, hari demi hari kita tidak boleh kekurangan untuk terus membara di dalam roh. Saudari, bagaimana kita bisa dibarakan? Mungkin kalau sendirian kita bisa padam, saudari. Karena itu kita perlu penghidupan tubuh. Kita perlu mitra. Satu arang itu cepat mati, saudari, ya. Tapi kalau arang, saudari, berkumpul, dia membara, saudari, arang ini akan membara menjadi begitu besarnya. Saudari, biarlah hari ini, saudari, roh kita begitu membara, dibaurkan bersama saudari, punya satu kedambaan seperti Daud untuk membangun tubuh Kristus, jadi satu orang yang diperkenannya dan melaksanakan kehendak Allah. Saudari, kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu saudara-saudari yang lain, saudari. Kemudian, saudari, yang terakhir, saudari, ya kan, kita melihat ketika kita mempersembahkan seluruh diri kita, maka saudari, anugerah, saudari, akan datang dalam diri kita, sehingga kita akan bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, saudari, maka, saudari, kita akan menjadi satu orang yang berfungsi di dalam penghidupan gereja. Saudari, ketika kita bertumbuh, saudari, kita akan menempuh satu penghidupan, saudari, yang adalah penghidupan manusia Allah. Saudari, penghidupan manusia Allah ini adalah bagian yang paling dasar. Saudari, agar kita punya satu kehidupan, saudari, gereja yang vital. Satu kehidupan gereja yang menarik. Saudari, satu kehidupan gereja yang menarik banyak orang untuk masuk dalam penghidupan gereja. Satu penghidupan gereja yang akan memuaskan hati Allah. Saudari, satu penghidupan gereja yang, saudari, akan memuaskan manusia. Saudari, apa yang dicari oleh manusia? Saudari, kita tahu bahwa manusia ingin mencari satu komunitas. Saudari, tetapi mereka tidak akan pernah dipuaskan di dalam komunitas yang lain. Saudari, mereka hanya akan dipuaskan di dalam penghidupan
gereja, di dalam tubuh, di mana saudari kita menjadi satu orang manusia Allah yang saudari memperhidupkan penghidupan manusia Allah, mengekspresikan Allah di dalam kehidupan kita. Saudari, penghidupan yang demikian, saudari, adalah satu penghidupan yang meraja di dalam hayat. Penghidupan yang demikian, saudari, adalah merampungkan keselamatan lengkap Allah di dalam diri kita. Saudari, ketika kita demikian, saudari, maka saudari, ya kan, kita akan menjadi satu gereja, mempunyai satu penghidupan tubuh yang begitu vitalnya, yang menjadi daya tarik bagi banyak orang, saudari, bukan melalui fungsi satu orang, saudari, tetapi melalui fungsi dari banyak anggota tubuh, saudari, mereka berfungsi berdasarkan kadar masing-masing. Saudari, di akhir berita ini, saudari, semoga kita boleh mempertimbangkan di hadapan Tuhan. Saudari, hari ini kita tidak boleh membuang waktu kita. Saudari, kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Saudari, pandemi ini, saudari, memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Saudari, semua dikerjakan adalah untuk apa, saudari? Menghasilkan tubuh Kristus. Saudari, hari ini, saudari, semoga kita boleh mengerjakan hal-hal yang berarti. Berarti bagi siapa, saudari? Bagi Allah, satu perkara yang besar. Tubuh Kristus adalah satu perkara yang besar. Saudari, yang hari ini kita yang adalah anggota tubuhnya, saudari, perlu berbagian di dalam membangun tubuh Kristus seperti Daud, saudari. Karena itu, bila kita mempertimbangkan di hadapan Tuhan, saudari, kita tidak disimpangkan kepada banyak hal perkara yang kecil di dalam hidup kita, saudari, tetapi biarkanlah kita fokus, kita mencurahkan diri kita kepada kehendak Allah yang besar dan agung ini, sehingga kita bisa menempuh satu penghidupan yang berkenan dan melaksanakan kehendak-Nya. Saudari, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.